Mengasah soft skill. Sobat NH, tahukah kamu apa perbedaan hard skill dan soft skill? Dua keterampilan yang harus kamu miliki untuk bisa survive di kehidupan. Keterampilan hard skill merupakan keterampilan yang bisa terlihat, seperti keterampilan menulis, membaca, bermain gitar, dan lain sebagainya. Sedangkan keterampilan soft skill adalah keterampilan yang tidak terlihat, yang mencakup kemampuan dalam pengendalian diri, seperti kemampuan berinteraksi sama teman, berkomunikasi, kemampuan menghadapi masalah, kemampuan leadership, dan banyak lagi yang lainnya. Dengan semakin kamu mempunyai soft skill, kedewasaan kamu makin bertambah, dan kamu lebih pandai dalam menghadapi masalah sebesar apapun karena mental kamu sudah kuat. Berikutnya akan kami jelaskan jenis-jenis dan manfaat dari soft skill untuk kehidupan sekarang dan di masa depan nanti. Yang pertama, communication skills atau keterampilan berkomunikasi. Seseorang dengan keterampilan komunikasi yang baik pasti memiliki kemampuan dalam mengolah informasi yang diperolehnya, baik secara lisan ataupun tulisan secara presisi. Lain dari itu, mereka yang mempunyai keterampilan komunikasi dapat memberikan feedback informasi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, interpersonal skill atau keterampilan interpersonal. Keterampilan ini merupakan kemampuan dalam berhubungan secara baik dengan lawan berbicara ataupun individu lain. Jika kamu merupakan individu pendengar yang baik, serta tidak mudah menghakimi individu lain, kamu gemar sharing, berbagi ide, dan masukan. Sebagai individu yang memiliki interpersonal skill, kamu akan menjadi mitra atau partner yang selalu bersedia ketika mitra kerja memerlukan kehadiran kamu. Yang ketiga, problem solving and critical thinking. Menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Keterampilan ini merupakan gabungan kemampuan dalam menganalisis dan mengidentifikasi sebuah problem, serta mampu memberikan beberapa alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah. Mampu menggunakan nalar yang logis merupakan kemampuan di dalam problem solving, sehingga pendekatan suatu problem akan lebih mudah diselesaikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, active listening atau aktif mendengarkan. Suatu kemampuan mengelola diri sendiri untuk bersedia mendengarkan individu lain, serta dapat mengambil manfaat dari opini atau pendapat masukan individu lain. Kamu melakukan interupsi hanya ketika memang harus dilakukan, bukan hanya sekedar ingin kelihatan bersuara ataupun tampak terlihat aktif. Yang kelima, active learning atau aktif belajar. Kamu harus aktif belajar untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, terlebih apabila terkait dengan profesi pekerjaan. Aktif membaca dari berbagai media dan platform, serta bersedia untuk belajar tentang hal-hal baru yang bermanfaat untuk pengembangan diri pribadi ataupun karir kamu. Ini merupakan suatu soft skill yang perlu dan patut dilatih secara kontinu. Yang keenam, time management skill atau keterampilan mengelola waktu. Tuntutan kemampuan untuk mengelola waktu pribadi, sehingga setiap tugas dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan di awal. Kamu mesti mampu menentukan skala prioritas, sehingga akan diperoleh hasil tugas-tugas yang tidak tertunda atau bahkan tidak terlaksana. Terakhir, fleksibel dan beradaptasi. Kamu mempunyai kemampuan beradaptasi dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Wujud reaksi dan respon terhadap lingkungan sekitar menjadi hal penting dalam proses pengembangan karir dan diri kamu pribadi. So, semakin kamu piawai dalam mengelola soft skill, kelak akan semakin tinggi potensi tingkat keberhasilan di masa depan. Bukan hanya hard skill yang diutamakan, akan tetapi eksistensi soft skill sudah menjadi keharusan untuk dimiliki.